Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas pengantar arus listrik satu fasa. Nah, untuk definisinya sendiri, listrik satu fasa itu jenis sistem tenaga listrik yang menggunakan satu fase tegangan AC, yaitu arus bolak-balik yang menyalurkan energi. Ciri khas dari sistem ini ditandai dengan adanya satu kabel fasa sama satu kabel netral dan satu kabel ground. Jadi, eh, sistem listrik satu fasa ini biasanya di rumah kita ada dua pengantar kabel biasanya, fasa sama netral. Untuk ground sendiri itu buat pembumian, bisa ada bisa enggak. Untuk prinsip dasar listrik satu fasa itu ada generator. Generator itu apa? Generator itu alat untuk menghasilkan arus bolak-balik. Dia menghasilkan arus. Nah, generator ini berputar dengan sistem medan magnet. Yang kedua itu ada transmisi. Transmisi ini eh, arus listrik kemudian ditransmisikan melalui kabel fasa dan netral ke tempat tujuan seperti rumah atau bangunan. Yang ketiga ada peralatan rumah tangga ya seperti lampu, peralatan elektronik lain, dan motor listrik. Dirancang beroperasi untuk tegangan satu fasa. Nah, untuk komponen utama sistem listrik satu fasa ini adalah panel. Yang pertama ada panel utama. Panel utama ini berisi pemutus atau sirkuit breaker MCB yang melindungi sirkuit listrik dari arus lebih. Ini tuh isinya bisa MCB, bisa MCCB, bisa LCB, tergantung eh, seberapa kuat tegangannya, seberapa tinggi tegangannya. Biasanya kalau di rumah tinggal itu biasanya MCB aja sih. Jadi yang kedua ada kabel. Kabel kabel ini tuh ada kabel fasa, netral, sama ground seperti yang tadi dijelasin di awal untuk membawa arus listrik ke titik-titik penggunaan dan menghubungkan komponen sistem. Ya fungsinya untuk eh, menyalurkan arus lah. Yang ketiga ada peralatan. Peralatan yang menggunakan listrik satu fasa seperti lampu, stop kontak, motor terhubung ke sirkuit listrik. Nah, untuk meter sendiri, meter itu untuk mengukur konsumsi listrik dan mencatat penggunaan energi listrik. Meter itu sama kayak kWh meter untuk menghitung biaya lah. Keunggulan dan kekurangan listrik satu fasa. Keunggulan Keunggulannya adalah sistem ini lebih mudah dan lebih murah untuk dipasang dan dipelihara dibandingkan dengan sistem tiga fasa. Ini adalah merupakan pilihan yang baik untuk rumah dan bisnis kecil. Nah, untuk rumah tinggal itu emang umumnya pakai satu fasa 220 volt. Kalau yang tiga fasa itu biasanya di industri-industri, gedung-gedung itu biasanya gitu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, sistem ini tidak dapat menyediakan daya yang cukup untuk peralatan berat seperti motor industri. Tegangannya dapat lebih fluktuatif dibandingkan dengan sistem tiga fasa. Aplikasi listrik satu fasa. Nah, aplikasi listrik satu fasa ini kayak yang tadi udah dibilangin, dia tuh adanya di rumah tinggal, biasanya rumah-rumah kita biasanya pakai satu fasa. Kayak apartemen, rumah, bangunan untuk menyalurkan energi ke peralatan rumah tangga. Sama kantor. Sistem ini juga umum di kantor-kantor kecil dan bisnis kecil lainnya yang tidak memerlukan daya yang terlalu tinggi. Toko. Toko retail atau bisnis kecil seringkali menggunakan sistem satu fasa untuk menjalankan peralatan dan pencahayaan. Untuk keamanan dalam penggunaan listrik satu fasa, yang pertama itu pembumian atau ground. Pastikan sistem listrik terbumikan dengan baik untuk menghindari sengatan listrik. Pembumian memberikan jalur aman bagi arus listrik untuk mengalir ke tanah dalam kasus terjadi kesalahan. Yang kedua ada pemutus sirkuit. Gunakan pemutus sirkuit breaker untuk melindungi sirkuit listrik dari arus lebih. Pemutus sirkuit akan memutus aliran listrik secara otomatis jika terjadi arus lebih.
Nah, untuk pemutus sirkuit ini terputus bisa karena dua hal, karena overload atau kelebihan beban, atau karena hubung singkat. Kalau overload itu kayak misalnya listrik di rumah kita itu 1300 watt, tapi kita punya lampu, kita punya beban yang melebihi dari 1300 watt. Nah, itu bisa mati. Nah, yang kedua itu ada hubung singkat. Kalau hubung singkat itu, kalau kabel fasa sama netral itu nyentuh. Jadi, MCB bisa auto turun. Yang terakhir ada peralatan listrik. Gunakan peralatan listrik yang memiliki tanda UL, Underwriter Laboratories, atau SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk memastikan keamanan. Keuntungan dan, sorry, perhitungan dan perancangan listrik satu fasa. Yang pertama itu beban. Tadi beban kan udah disebutin tuh beban apa aja. Kayak lampu, motor, kayak gitu beban. Tentukan total beban listrik yang akan digunakan seperti lampu, peralatan, dan motor. Yang kedua ada kabel. Pilih ukuran kabel yang sesuai dengan beban dan jarak transmisi untuk mencegah panas berlebihan dan penurunan tegangan. Itu kayak misalnya untuk untuk instalasi rumah tinggal itu biasanya penerangannya pakai kabel 1,5 mm. Untuk tenaganya kayak stop kontak itu pakai kabel 2,5 mm. Untuk yang ketiga ada pemutus sirkuit. Pilih pemutus sirkuit yang sesuai dengan kapasitas beban untuk melindungi sirkuit dari arus lebih. Yang terakhir ada instalasi, yaitu instalasi sistem listrik satu pasar harus dilakukan oleh teknisi yang berkualitas. Oke, untuk pemeliharaan dan troubleshooting listrik satu pasar. Yang pertama, inspeksi rutin. Melakukan inspeksi rutin terhadap panel listrik, kabel, dan peralatan untuk memastikan keamanan dan fungsi optimal. Yang kedua, pembersihan. Pembersihan debu dan kotoran dari panel listrik atau kabel atau peralatan secara berkala. Perbaik, perbaikan. Hubungan teknisi listrik, hubungi teknisi listrik yang berkualifikasi jika terjadi masalah atau kerusakan pada sistem listrik. Kita masuk pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Listrik satu fasa adalah sistem tenaga listrik yang umumnya digunakan untuk rumah dan bisnis kecil. Memahami definisi, prinsip dasar, dan aspek keamanannya sangat penting untuk memastikan instalasi dan penggunaan yang aman dan efisien. Untuk meningkatkan efisiensi energi, pertimbangkan untuk menggunakan peralatan hemat energi dan sumber energi terbarukan seperti panel surya. Oke. Untuk presentasi sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke. Kita selanjutnya masuk ke soal-soal. Ini soal-soal yang gampang aja ya. Nah, ini. Jenis instalasi yang menggunakan dua buah kawat pengantar berupa kawat berarus positif dan satu kawat berarus penghantar untuk nol disebut dengan, nah ini tadi udah dijelasin, satu kawat fasa sama satu kawat netral. Ada yang bisa jawab? Oke, kalau nggak ada kita bahas sama-sama. Kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya instalasi listrik satu fasa. Yang tadi udah disebutkan ya. Instalasi listrik satu fasa. Oke, next ke soal selanjutnya. Media yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah adalah medianya. Jadi dia mengantarkan arus dari satu peralatan ke peralatan lain itu apa gitu. Izin jawab, Pak. Ya, MCB, Pak. MCV. Ada lagi nggak selain MCV? Izin jawab. Ya, Kabel, Pak. Kabel. kabel. Ada lagi nggak?
Oke, nggak ada. Lihat jawabannya ya. Yang benar kabel. Karena dia sebagai media lah. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Sebuah perangkat yang digunakan untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik adalah... Izin jawab, Pak. Ayo. Ya, Saklar, Pak. oke, saklar ada lagi. Oke, kita kunci saklar ya. Oke, bener saklar. Untuk selanjutnya, boleh. Nah, ini instalasi listrik satu fase terdiri dari dua pengantar yang memiliki tegangan. Yang tadi rumah tinggal itu biasanya berapa tegangannya? Izin jawab, Pak. Ya, 220 volt. oke, 220. Ada lagi yang lain? Oke, 220 ya kunci ya. Oke, benar 220. Next itu apa ya? Apa ya, ini selanjutnya deh. Oke, ini berikut yang merupakan beban listrik satu fasa. Tadi udah dijelasin juga apa itu beban. Ada kabel, MCB, lampu, saklar, PHB. Ada yang bisa? Oke, kalau nggak ada yang bisa, ini harusnya jawabannya lampu. Oke, benar lampu. Kita next ke, oke nih, ini terakhir ya. Satuan tegangan listrik. Gampang nih. Kan ada istilah 220 Izin V. menjawab, Pak. Ya, Watt, apa? watt. Watt. Yang lain ada lagi nggak? Selain Volt, watt. Pak, volt. Oke, volt. Ampere, Pak. Ampere, oke. Nih, bahas sama-sama ya, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya itu volt. Volt itu nama ilmuwan. Oke, karena meetingnya udah mau habis, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak, cukup. 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 Oke, kalau cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.